Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqad qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Menurut Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk pada satu bulan yang diagungkan oleh Allah, yakni salah satunya adalah bulan Rajab, maka Rasul tidak pernah berhenti berdoa mendapatkan keberkahan di bulan itu. Maka Rasul sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Itulah yang barangkali mungkin kita semua pernah mendengar dan sering mendengar. Setiap masuk bulan Rajab ada doa-doa yang dilantunkan seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita berada di satu bulan itu, yaitu bulan Rajab, maka pantaslah kita berdoa semoga kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini sampai di bulan Sya'ban. Kemudian kita juga doa mudah-mudahan sampai umur kita pada satu bulan di mana bulan tersebut diturunkannya Al-Quran, di mana bulan tersebut penuh ampunan, keberkahan, rahmat dan segala macam kebaikan, yakni bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, mugi ya berkakeun sasi Rajab sareng Sya'ban, dugi ka sasi Ramadan, hasil maksad sadayana. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana tidak berkah karena ketika masuk bulan Rajab ada kebaikan yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tahu bahwa
untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap melakukan satu kebajikan maka Allah akan catat 10 kebaikan. Satu ayat Al-Quran yang kita baca, maka dalam buku catatan amal kita Allah tetapkan kita baca 10 ayat. Satu surat yang kita baca dalam Al-Quran, maka berarti dalam buku catatan amal kita seperti membaca 10 surat. Satu kebaikan berbanding 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. 10 perbandingannya. Itu adalah kebaikan dari Allah khusus untuk kita semua sebagai umat Rasulullah SAW. Umat-umat yang dahulu tidak. Satu kebaikan satu kebaikan satu. Kita alhamdulillah 1 berbanding 10. Lalu kata ulama ahli tafsir, itu jika di bulan-bulan biasa. Masuklah kita pada bulan Rajab seperti sekarang ini, maka tidak lagi 1 berbanding 10, tapi 1 berbanding 70. Jadi 1 surat yang kita baca dalam Al-Quran contohnya, maka itu sami sareng 70 surat. 1 jam kita ngaji, maka dalam buku catatan amal kita seperti ngaji 70 jam. Iratei ngaji 70 jam. Ini alhamdulillah. Makanya disebut bulan agung, bulan berkah, bulan Rajab. Karena 1 titik pahala saja ternyata ini sudah jadi keberkahan, tambahan kebaikan. Bukan lagi 1 berbanding 70, 1 berbanding 10, tetapi bisa naik 1 berbanding 70. Nanti selepas kita bulan Rajab, masuklah kita pada bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban bukan lagi 1 berbanding 70, tapi 1 berbanding 700. Terus dinaikkan sampai pada penghujung titik bulan, yakni bulan Ramadan, maka 1 bukan lagi berbanding 10, 70, 700, tapi 1 berbanding 1000, bahkan sampai tidak terhingga. Begitulah cara Allah menyayangi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala keberkahannya, dengan segala rahmat dan kasih sayangnya. Alhamdulillah, orang terada regreg, lumayan tah Rajab, alhamdulillah. Hanya penting juga kita pikirkan salah satu pembeda antara kebaikan dengan keburukan itu, kalau kebaikan mah 1 itu belum tentu jadi. Tapi kalau keburukan kita lakukan, 1 kali keburukan itu pasti dicatat. Nah, itu bedanya. Sehingga memang pede kita sebagai umat Rasul ya. 1 kebaikan bisa berbanding 70, bahkan 700, bahkan 1000. Tapi dibalik kepercayaan diri kita, roja kita, perlu diimbangi dengan khauf kita, rasa takut kita, karena kebaikan yang kita lakukan belum tentu tercatat. Akan berbeda dengan keburukan. Kalau keburukan mah 1 teh pasti dicatat. Tuh ya, walaupun 1 berbanding 1. Itu 1 titik perbedaan antara kebaikan dan keburukan. Maka oleh karena itu, 1 hal penting bagi kita hanyalah menyerahkan semua urusan kita
Allah, ya Rabb, inilah kemampuan saya dalam amal bakti saya, maka ya Rabb, terimalah segala amal saya, ampunilah segala kesalahan saya. Selesai gitu kan ya? Karena kita tidak tahu apa amal kita dicatat atau tidak, tapi kita sambungkan sama Allah. Ya Allah, semoga diterima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salah satu yang masyhur di dalam bulan Rajab, tidak hanya tadi doa keberkahan Allahumma barik lana fi Rajab, kemudian juga ada tambahan kebaikan 1 berbanding 70. Juga ada peristiwa penting yang tentu kita maklumi bersama, yaitu peristiwa diisrakan dan dimi'rajkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting terus kita perkuat PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Karena yang kita lihat tidak hanya sebuah penamaan dari PHBI itu, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Muharram, tapi substansi isi daripada PHBI itulah yang akan kita lihat, sehingga betapa banyak kebaikan-kebaikan di bulan Mulud, kebaikan di bulan Rajab kan gitu ya. Jadi jangan melihat itunya, tapi dilebetna eta hebat. Maka oleh karena itu pada subuh kali ini kita coba kaitkan niat hati kita, sekaligus kita mengagungkan 1 bulan yang penuh barokah ini, yaitu bulan Rajab. Cantelkeun niatan takzim, mengagungkan bulan yang diagungkan oleh Allah, yaitu bulan Rajab. Kemudian kita tahu bersama bahwa sholat yang kita lakukan pun itu erat kaitannya dengan bulan ini, yaitu kisah diisrakan dan dimi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu bahwa sholat 5 waktu justru berangkat awal sejarahnya dari sepulangnya Rasulullah Isra dan Mi'raj. Jadi sholat 5 waktu teh diwajibkan saatos Kangjeng Rasul uwih Isra Mi'raj. Hanya yang jadi pertanyaan, sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, sholat Rasul sholat naon? Apa memang sholat atau tidak kan gitunya? Sateacan Rasul Isra Mi'raj. Sebelum Rasul Isra Mi'raj bagaimana Rasul sholat? Maka ketika kita melihat sejarah Rasul di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebelum naik ke langit, sebelum naik ke Sidratul Muntaha, maka Rasul terlebih dahulu melaksanakan salat 2 rakaat di Baitul Muqaddas. Betul? Dengar cerita itu kan ya? Di Baitul Muqaddas Rasul salat dulu 2 rakaat. Dari sana Rasul punya gelar Imamul Asfiya. Rasul tegaduh gelar Imamul Asfiya, yaitu imamnya para nabi, para rasul. Karena persis di Baitul Muqaddas itulah para nabi dan para rasul yang ruhnya sudah diangkat oleh Allah, maksudnya tidak lagi di muka bumi ini, seluruhnya turun untuk bermakmum pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul punya gelar Imamul Asfiya. Para nabi diimaman ku Rasul waktu di Baitul Muqaddas. Kembali pertanyaan, 2 rakaat eta salat naon? Salat apa 2 rakaat Rasul itu? Kemudian apakah sebelumnya salat dulu Rasul? Sebelum Isra Mi'raj atau gimana? Nah, dari sejarah itu berarti sebelum Isra Mi'raj pun Rasul teh salat. Nah, gitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga salat.
Hanya yang menjadi pembeda adalah salat Rasul sebelum Isra Mi'raj tidak seperti salat Rasul setelah pulang Isra Mi'raj. Jadi salat 2 rakaat di Baitul Muqaddas itu ayat tahiyatul masjid itu teh salat tahiyatul masjid. Malah begitu Rasul SAW menerima wahyu Allah yang pertama tepat di Gua Hira, maka kata Rasul, anna Jibrila atahu, sesungguhnya Jibril datang padaku, datang pada Rasul fi awali ma uhiya ilaih, pada saat Rasul menerima wahyu pertama kali, fa'allamahul wudu'a was-salata, kemudian malaikat Jibril datang itu untuk mengajarkan wudu dan salat. Padahal Isra Mi'rajna acan, karena Rasul baru diangkat menjadi Rasul. Artinya berarti ada salat sebelum Isra dan Mi'raj. Jadi salat Rasul. Hanya kembali lagi salat naon eta namina. Terus iraha wae lamun teu 5 waktu kumaha begitu. Al-Imam Qatadah beliau mengungkap kana bad'us salati rak'ataini bil ghadati wa rak'ataini bil asyi. Jadi Rasul itu sebelum beliau Isra Mi'raj salatnya hanya 2 waktu. Hanya 2 waktu. Satu pada waktu subuh-subuh seperti sekarang ini, subuh. Yang kedua waktu asar. Jadi subuh sareng asar. Masing-masing hanya 2 rakaat. Hanya 2 rakaat. Subuh 2 rakaat. Asar juga 2 rakaat. Menurut Imam Qatadah. Menurut pendapat yang lain bahwa Rasul bersama sahabat sebelum Isra Mi'raj salatnya di pertengahan malam. Nu urang mah disebutna salat tahajud. Dulu juga salat tahajud. Oleh karena itu ke Rasul itu salat tahajud wajib. Karena dulu satu waktu hanya itu. Dan diikuti oleh para sahabat yang kemudian untuk para sahabat dan kita hukum tahajud tersebut menjadi sunnah selepas datangnya Isra Mi'raj. Sebelumnya wajib, para sahabat juga harus ikut. Tengah malam malah diceritakan Rasul dan para sahabat itu kalau sholat tengah malam sampai kabarareng kakta suku teh, sampai anana barareuh pan gitu. Kita pun alhamdulillah kadang-kadang bisa bengkak kaki teh kalau sholat teh. Hanya bedanya kalau Rasul dan para sahabat bengkak kaki karena banyak sholatnya, kalau kita karena asam urat. Eta unggul bedana. Bareusna mah sami bareus dan beda penyebab tuh kita. Kita mah karena asam urat. Nah, maka hal itu adalah hanya satu sejarah untuk kita ketahui bahwa Rasul pun sebelum Isra Mi'raj itu tetap sholat, hanya beda. Setelah Rasul Isra Mi'raj barulah sampai ke kita sholatnya yang sekarang. Dan itu adalah perpaduan antar berbagai sholat, antar berbagai sholat para nabi. Karena kalau dulu para nabi sebelum Rasulullah SAW pun sama sholat. Hanya sholatnya satu waktu. Contoh, subuh. Hanya dilakukan oleh Nabi Adam alaihis salam dan umatnya. Jadi Nabi Adam sareng umatna dulu sholatna teh ukur sholat subuh. Hanya satu waktu saja, subuh. Terus subuh 2 rakaat.
Jadi masing-masing waktu yang 5 ini ada sahibul waktinya, atau nabi yang memiliki waktu tersebut sehingga dikumpulkan oleh Rasul sampailah ke kita jadi 5 waktu. Itu asbab awalnya, karena para nabilah awal-awal dulu yang memiliki waktu-waktu tersebut. Subuh Nabi Adam, Isya Nabi Yunus, Duhur Nabi Daud, Asar Nabi Sulaiman, Maghrib Nabi Yakub, menurut sebahagian pendapat. Li Adama subuhun wal isya'u li Yunusa wa duhrun li Dauda wa asrun Sulaimana wa maghribun Yaqubu wa qad jama'at lahu alaihi salatullahi sirran wa ilana. Begitu. Jadi li Adama subuhun, yang melakukan sholat hanya waktu subuh adalah Nabi Adam. Wal isya'u li Yunusa, Nabi Yunus sholat isya saja. Jadi subuh sudah tidak dilakukan oleh Nabi Yunus, hanya sholat isya saja. Wa zuhrun li Dauda, zuhur Nabi Daud. Wa asrun Sulaimana, sholat asar Nabi Sulaiman. Wa maghribun Yaqubu, dan sholat maghrib itulah sholatnya Nabi Yakub. Wa qad jama'at lahu alaihi salatullah wasallam, Rasul SAW kemudian mengumpulkan kelima waktu-waktu tersebut yang dilakukan oleh nabi-nabi pendahulu, kemudian disatukan, jadilah satu paket perintah Allah 5 waktu yang asalnya hampir saja 50 waktu. Untung dah. Itulah memang takdir sebetulnya. Hanya ini satu untung luar biasa, Pak. Dah kebayang lamun 50 waktu, hanya 5 waktu saja beratnya luar biasa. Itu memang hikmah. Nabiullah Musa alaihi salam memanggil dulu Rasul sebelum beliau kembali untuk kembali ke Allah. Sebelum kembali ke muka bumi untuk kembali ke Allah. Maksudnya minta diskon. Karena begitu nyampe ke langit ke-6, karena Nabi Musa itu ada di langit ke-6. Jadi ketika Mi'raj itu kan Rasul setiap langit itu bertemu dengan nabi-nabi. Di langit pertama ketemu Nabi siapa, Bu? Yang Nabi siapa? Di langit pertama. So, ya. Jadi fungsi tolabul ilmi salah satunya membuang kata ih menjadi oh. Nu tadina ih naon eta teh. Jadi oh eta tak gitu. Jadi tolabul ilmi teh itu membuang kata ih jadi oh gitu. Langit ke-1 siapa? Langit kedua siapa? Langit ketiga siapa? Ketiga sampai ke-7. Sawa eta nabi nu ditepangan ku Rasul di langit-langit tersebut. Karena belum tahu nyengir heula. Ih, naon atuh eta teh saha eta teh. Nah, setelah thalabul ilmi kita tahu dan pahami, barulah keluar kata oh eta. Nah, di langit pertama Rasul bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam, Abul Basar, bapak manusia, bapak kita semua, Nabi Adam. Ada di langit 1. Naik ke langit kedua, Rasul bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa, Nabi Yahya. Naik ke langit ketiga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf Alaihissalam. Naik kelima, bertemu dengan Nabi Idris Alaihissalam.
naik ke 4 ya. 1 Nabi Adam, naik ke 2. Di sana ada 2 nabi, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kenapa disatukan Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit kedua? Karena nabi paling mirip. Rarai mirip, rambut mirip, dedegan mirip. Nabi Yahya sareng Nabi Isa teh. Sehingga sama Allah diperkenankan untuk berbarengan di langit kedua. Di langit ketiga ada Nabi Yusuf alaihissalam, naik langit keempat ada Nabi Idris alaihissalam, naik langit kelima ada Nabi Harun alaihissalam, naik keenam ada Nabi Musa alaihissalam. Oh, berarti Nabi pas turun ke langit keenam dipanggil Nabi Musa untuk kembali ke Allah. Ketika peristiwa awal-awal sholat hampir saja 50 waktu. Di langit terakhir yang ketujuh ada Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihis salam. 7 langit itu ada nabi yang sengaja Allah simpan di sana untuk menyambut kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul menerima kewajiban 50 waktu untuk kita semua juga, maka turun sampai ke langit ke-6 ditahan ku Nabi Musa. Nabi kadir naon bieu ti Gusti teh nya nampi salat sakumaha 50 waktu. Wih deui minta dikurangi. Kenapa? Minta dikurangi. Siap. Naik lagi ke atas, minta dikurangi. Alhamdulillah, nyampailah tadinya 50 dikurangi 5 jadi 45. Turun deui, pegat deui. Atuh ceuk Nabi Musa dikurangi. Sudah. Sabariji 5. Saeutik keneh dikurangi 5 mah. Balik lagi Nabi kita. Balik lagi. Ya Rob, minta diskon lagi. Karena udah izin Allah ini ya. Maka dikurangi lagi 5. Jadi setiap datang dikurangi 5. Sampai akhirnya 40. Balik lagi ke Nabi Musa. Ditahan lagi sama Nabi Musa. Naik lagi. Terus. Sampai berapa kali coba? Dari 50. Setiap Rasul kembali ke Nabi Musa dan kembali ke Allah. Setiap itu dikurangi 5. Hanya tersisa tinggal 5. Berarti sebara balikan dah. 9 kali. Bolak balik 9 kali dah. Sampai mendapat keringanan 45 waktu. Hanya tersisa 5 waktu. Pun itu kata Nabi Musa. Minta lagi cepat kurang. Jangan. Malu. Sudah banyak sekali di diskonnya ya. Sehingga akhirnya turunlah Nabi kita sallallahu dan sampailah ke kita 5. Lalu kata ya Rabb, kata Allah, walaupun hanya 5 tapi sama seperti 50 waktu karena satu kebaikan bernilai 10. Jadi satu waktu kali 10 jadi 50 sami keneh Pak. Nah, itulah peristiwa sampainya 5 waktu pada kita. Lalu kemudian setiap sholat itu ada ukuran rakaat yang berbeda-beda dan sudah ditentukan. Dan tidak boleh kita rubah. Kecuali ada aturan qasar. Pun itu hanya rubaiyah, artinya sholat yang hanya 4 rakaat. Kenapa hanya 4 rakaat? Karena aqallus sholati rakaatani. Minimal sholat itu 2 rakaat. Maka jika subuh dikosor, walaupun bisa saja di tengah 2 dipotong 1 jadi tinggal 1 bisa saja kan. Hanya saja pertimbangan hukum bahwa paling kecil, paling sedikit jumlah rakaat itu 2 sholat itu. Oleh karena itu nu bisa dikosor ukur sholat anu 4 rakaat. Gitu. Kalau maghrib sudah jelas tidak enakeun. Karena 3 dipotong 2 jadi 1,5. Dugi kana ruku terus salam ke ruku kan tidak enak ya. Nah, selama tidak ada rukhsah itu, maka sholat tam, sholat sempurna itu ada aturan yang tidak bisa dirubah, yaitu subuh 2,
duhur 4 dan seterusnya, kita maklumi bersama. Hanya yang saya akan buka adalah, kita buka sama-sama, kenapa sholat subuh 2, kunaon lohor 4, kunaon maghrib 3, asar 4, maghrib 3, isya 4 ya. Walaupun sebetulnya bagi kita sebagai mukmin, tentu apapun yang sudah menjadi aturan Allah sudah semestinya kita terima, tidak perlu dipertanyakan mengapa. Akan tetapi apabila menjadi hikmah yang luar biasa bagi kita, tidak salahnya bagi kita membuka hikmah atau kebaikan yang terkandung di dalam bilangan jumlah rakaat itu. Sehingga wa hikmatu ada di rakaatis shalawatil khams. Ada hikmah di balik jumlah rakaat salat 5 waktu. Yakni mensyukuri nikmat Allah pada panca indera kita yang 5, dan sekaligus wasatrul khotoya, sekaligus menutup dan menghapus dosa-dosa kesalahan kita yang pernah kita lakukan oleh panca indera kita yang 5 dalam tubuh kita. Itulah kenapa Allah mensyariatkan jumlah yang sudah ditentukan itu. Sehingga harapan besar bagi kita, semakin kita memperbaiki salat, semakin kita merasakan bahwa betapa besar hikmah dari salat ini. Yang salah satunya adalah tadi, satu, untuk mensyukuri atas nikmat yang pernah kita lakukan, yang kita rasakan pada panca indera yang 5, dan sekaligus menutup, menghapus dosa-dosa dari 5 panca indera ini. Satu, yang baru saja kita lakukan adalah sholat subuh. Rok'atani subhi. Rok'atani subhi, 2 rakaat subuh. Itu untuk mensyukuri nikmat panca indera pengeraba. Berarti tangannya, tangan berarti mensyukuri nikmat tangan untuk merasakan meraba. Maka kenapa 2 rakaat? Karena panca indera peraba kita bisa merasakan 2 sifat, satu yang lembut, 2 yang kasar. Nah, tangan kita tuh ya. Hebatnya Allah menciptakan sensor dalam telapak tangan dan jari kita, sehingga walaupun mata tertutup atau barangnya tidak terlihat, ketika kita masuk tangan kita ke sebuah barang itu, kita bisa raba dan kita rasakan ini lembut, ini kasar. 2 yang paling besar pada rasa yang kita miliki di tangan kita, lembut dan kasar. Oleh karena itu Allah perintahkan untuk mensyukuri nikmat peraba yang ada dalam tangan kita dengan cara sholat 2 rakaat, sholat subuh. Sekaligus mungkin tangan kita pernah atau mungkin bahkan sering meraba-raba hal yang dilarang oleh Allah. Nyanak barang nu sanes hakna, naon bae nu dilakukeun ku pandangan urangnya. Nah, itu yang jadi dosa pas sholat subuh, sekaligus juga dosa-dosa yang ada di peraba kita luntur, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu itu sholat subuh. Naik kedua, selesai kita sholat subuh, nanti siang masuk pada sholat
duhur nanti. Maka sholat duhur kenapa 4 rakaat? Empat rakaat sholat duhur itu untuk mensyukuri panca indera penciuman kita, hidung kita, penciuman hidung kita. Nah, ini perlu kita syukuri, karena hebat luar biasa Allah menciptakan hidung plus penciuman anak, sehingga bisa mencium dari 4 arah. Hidung kita tuh, apa yang ada di depan kita, yang wangi, yang bau, keangse itu. 4 penjuru kita rasakan oleh penciuman kita. 4 arah ya, maksudnya depan kita, belakang kita, kanan kita, kiri kita. Itu mah semua kan, keangsenya semuanya. Malah lamun misalkannya punten aya berak kucing terus orang lewat pas keur caket mah teu kaangse misal, pas lewat sudah membelakangi baru dirasakan kaangse itu bau naon asa hasil kieu gitu. Di mananya? Ternyata ada di belakang kita. Itu tadi kaliwatan. Berarti penciuman kita masih bisa merasakan ke depan, ke belakang, kiri dan kanan. Itu perlu kita syukuri. Sebab lamun teu kaangse-angse acan itu bahaya sebetulnya. Karena justru penciumanlah yang salah satunya untuk menambah kenikmatan rasa makanan. Ya. Penciuman teh udah bisa merasakan, loh, gitu. Malah kata Imam Syafi'i, kenapa kita disunnahkan untuk memakai wangi-wangian? Kata Imam Syafi'i, karena itu akan menambah kecerdasan akal kita. Jadi nganggo sesengitan begitu. Numawi Rasul mensunnahkan, imam-imam ke bawah juga tokoh-tokoh agama kita dulu juga sama mensunnahkan untuk memakai wangian, kan gitu. Dan bahaya, apalagi 2 tahun ke belakang, mana setahun 2 tahun ke belakang, kalau penciuman kita sudah tidak mampu mencium lagi, nah itu bahaya, itu bisa keluar. Ku Pak RT di halangan, Pak maaf jangan keluar. Ku Pak RW di halangan, Pak maaf jangan keluar. Panggil puskesmas. Iya, aya jalmi anu hidungna geus teu bisa mencium deui, kan gitu. Nah, naon maksudnya? Covid kan salah satu tandanya itu ya. Nah, maka syukur masih keangse tah gitu. Nah, penciuman kita masih normal dan itu perlu kita syukuri. Maka cara mensyukurinya adalah dengan sholat duhur. Jadi sholat duhur teh untuk mensyukuri panca indera penciuman kita. Kenapa 4 rakaat? Karena 4 penjuru, 4 arah hidung kita mampu untuk mendeteksinya. Nah, gitu ya. Sekaligus juga menghapus dosa-dosa yang mungkin pernah mencium yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidung kita pernah ngangsenawan misalnya tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan oleh Allah. Nah, itu dihapus dosa-dosanya dengan cara melaksanakan sholat duhur. Naik lepas sholat duhur masuk ke sholat asar. Asar pun sama, 4 rakaat. 4 rakaat sholat asar itu untuk mensyukuri panca indera pendengaran kita. Makanya 4 rakaat karena pendengaran kita sama dengan penciuman kita, mampu mendengar dari 4 arah. Kalau ada orang yang menegur kita dari depan,
Sudah kita lihat, kita dengar pun, woi, terdengar dari depan. Oh, siap. Pun dari belakang, ayo negoroan. Woi, mereka mana? Kita lihat, tengok ke belakang kan, karena terdengar. Dari kiri pun sama terdengar, dari kanan pun sama bisa terdengar. Itulah telinga kita hebatnya. Nah, wajib kita syukuri. Karena lamun tos teka kuping, sok raoskeun dah. Tanya saja yang telinganya sudah mulai menggunakan alat. Nu dicerekeun teh, mereka dah. Simpen di dia aya alat tangannya, kitu teh. CF baterainya ngahulang itu teh. Karena baterainya hebat, habis baterainya. Nah, itu sebabnya. Artinya kalau masih kita mampu mendengar, Masya Allah, Alhamdulillah, kita wajib syukuri. Salah satunya juga kita syukuri dengan cara mendengarkan taklim-taklim. Ini adalah salah satu juga mensyukuri telinga kita. Nah, karena telinga kita mampu mendengar dari 4 arah itu, makalah salat zuhur diwajibkan oleh Allah 4 rakaat. Sekaligus juga untuk menghapus dosa-dosa telinga kita yang mungkin bahkan banyak sekali larangan-larangan Allah yang kita lakukan oleh telinga kita. Dan satu hal saja baginda Rasul pernah beliau bersabda bahwa barang siapa yang mendengarkan musik-musik di dunia ini, maka di akhirat kelak dia tidak akan diperkenankan untuk mampu mendengar suara indahnya Nabiullah Daud alaihi salam. Begitu kan katanya. Dan ketika mendengar dan membaca hadis Rasul SAW itu, sok sabarah kali ya dangdut, pop, rock berarasuk dah. Nah, gitu ya. Dan kata Rasul, wayahna katanya, mual dipaparin nikmatna suara indah Nabiullah Daud. Dan ini kita tidak bisa nolak. Di HP ayah, di mana-mana ayah pansoknya musik teh itu bisa nolak tah cepil orang teh. Sulit gitu maksudnya. Sehingga selain beristighfar, kita juga sholat asar, itu salah satunya untuk menghapus dosa-dosa itu. Nah, gitu. Jadi walaupun itu pernah kita dengar, tetap kita doa, mudah-mudahan telinga ini ya Allah akan diperdengarkan oleh Allah, bisa mendengarkan lantunan ayat Al-Quran yang nanti di surga kelak akan dibacakan oleh Nabiullah Daud alaihi salam. Nah, itu salat asar untuk mensyukuri panca indera pendengaran kita, telinga kita. Naik masuk selepas asar maghrib. Mulai turun 1. Maghrib itu jadi 3. Kenapa Allah? Ada hikmah di balik 3 rakaat salat maghrib. Itu untuk mensyukuri panca indera penglihatan kita. Mata. Karena berbeda dengan telinga dan hidung yang mampu mendeteksi dari 4 arah. Mata hanya bisa 3 arah. Depan, kanan, kiri, belakang, horizon. Lamun ke belakang kudu ngaliuk jeung awakna. Resnya marius jeung badana baru ke bawah tah. Terdengar oleh telinga, hanya belum terlihat. Kalau mau terlihat, mata kita tidak bisa pindah langsung ke belakang, tapi badan kita lah yang terpaksa harus membelokkan badannya ke belakang. Naon tuh. Jadi hanya bisa depan, lirik kanan, lirik kiri. Ke belakang wayah nanti bisa kah? Jadi hanya 3 arah yang diperkenankan oleh Allah untuk kita lihat. Ini satu hikmah juga bagi kehidupan kita.
Maka kalau mau melihat, tataplah ke depan, jangan banyak melihat ke belakang. Lamun ninggal seueur kapengker sok tijalikeun. Artinya apa yang sudah kita lakukan sudahlah, tetapi bukan untuk tidak kita pikirkan, bukan, tetap kita muhasabah. Jika memang jelek harus diperbaiki menjadi baik, jika bagus ditingkatkan kebagusannya, kebaikannya. Hanya itu saja, tidak untuk dihina, tidak untuk dicerca, apalagi dijadikan bahan untuk aral. Udah teh, udah, yang sudah mah sudah. Rasul tidak pernah mengungkit masa lalu para sahabatnya. Umar bin Khattab itu upamina tepan, Umar bin Khattab kalau salat salamnya itu aneh. Kalau dia salam ke kanan, maka dia tersenyum. Salam ke kiri, langsung nangis lah. Jadi upami pas kakatuhu assalamualaikum warahmatullahi, senyum. Langsung ke kenca apanya? Itu langsung berurai air mata, hebatnya. Jadi begitu cepat itu Umar bin Khattab dari bahagia langsung kesedih. Sehingga ini sahabat yang lain, selesai Umar bin Khattab salat ditanya, punten Umar bin Khattab, abdi teh aneh, mun ninggal salat di dinya salam teh ari kakatuhu senyum, pas ka kenca nangis itu, sedih. Aya naon sih? Barulah beliau menceritakan apa yang menjadi pengalaman di masa lalunya. Kenapa saya ketika salam ke arah kanan tersenyum? Karena saya teringat kisah lucu di mana saya sebagai manusia pernah memakan Tuhan sendiri. Loh, Tuhan sendiri gimana? Karena Umar bin Khattab sebelum masuk Islam dan sebelum menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sama seperti Abu Lahab, Abu Jahal, penyembah berhala. Hanya berhala yang dibuat tergantung dari strata sosialnya. Jika menengah ke atas, maka itu biasanya dari kayu, logam, emas. Tapi kalau tidak mampu ke bawahan, ya, bawahan ke bawah, maka biasanya yang ada saja dari tepung terigu dibikin roti. Nah, ya, rotinya beliau simpan di depan, kemudian dia sembah-sembah. Setelah disembah, karena selesai penyembahan itu lapar, akhirnya tidak ada makanan, roti itu jualah yang dia makan. Makanya dia tersenyum. Jadi abdi mah pernah ngalaglen pangeran gitu. Abdi mah saya pernah memakan Tuhan yang saya sembah sendiri. Itu sebelum beliau masuk Islam. Lalu kenapa engkau menangis dan tersedih ketika salam ke arah kiri? Kata Umar bin Khattab, saya terkenang ketika dosa-dosa yang saya lakukan, saya pernah membunuh anak-anak saya sendiri dalam keadaan hidup-hidup. Karena dulu para perempuan tidak ada harganya. Dulu. Sehingga begitu Umar bin Khattab punya anak perempuan, kata orang Sunda bilang ruang kerepesnya. Nah gitu, di ruang kerepes. Jadi dikubur hidup. Jadi saya teringat itu. Nah, gitu. Tapi Rasul tidak pernah mengungkap ke sahabat yang lain bahwa Umar bin Khattab adalah pernah menjadi seorang pembunuh, pernah penyembah berhala, pernah mabuk, pernah ini enggak. Tapi yang Rasul lihat adalah masa beliau masuk Islam sampai beliau menjadi sahabat dan sampai ke depan. Nah, kita pun sama demikian. Kenapa penglihatan kita tidak diperkenankan oleh Allah untuk bisa melihat ke belakang? Karena lebih baik kita perbanyak melihat ke depan. Sebab lamun ningali wae ka pengker sok tijali ke. Sok we ningali teh ka pengker wae terus tah nya aya tihang bledag. Nah, sok ke depan.
penuh roja, harapan, dan juga tetapi lirik sesekali ke belakang untuk khauf kita, rasa takut kita. Nah, sehingga salat maghrib oleh Allah diperintahkan untuk dilaksanakan hanya 3 saja. Untuk mensyukuri mata kita dan sekaligus menghapus dosa-dosa yang ada di mata kita. Hiji deui, nanmu satu lagi. Isya. Isya itu 4 rakaat. Hikmah dibalik 4 rakaat salat Isya itu untuk mensyukuri panca indera perasa kita. Kalau tadi peraba tangan ya, ini perasa. Jadi perasa itu naon berarti? Lidah ya, lidah. Yang suka nyicip-nyicip gitu ya, lidah. Nah, lidah itu akan mampu merasakan lil baradah wal hararah wal mararah wal halawah. 4 rasa. 4 rasa. 1 dingin, 2 panas, 3 pahit, 4 manis. Lalu ibu tanya, ada 1 hilang dong. Apa? Ari asin ke mana? Asin itu perkawinan antara pahit dan manis. Padahal aslinya asin itu adalah pahit dan manis. Asalnya pahit, sehingga lamun asin-asin teuing jadina pahit karena asalnya itu. Sehingga asin tidak dibawa-bawa dalam rasa pokok. Rasa pokok hanya dingin, panas. Itu juga ada yang hilang tuh apa? Anget. Anget itu perkawinan antara kan gitu, panas dan dingin gitu. Jadi bukan yang pokok itu teh ya. Jadi yang pokoknya itu dingin, panas, terus pahit dan manis. Karena 4 yang nempel di lidah kita rasa itu ya, maka Allah perkenankan, wajibkan kita untuk sholat Isya 4 rakaat. Sekaligus menutup dosa-dosa lidah yang pernah bahkan sering kita lakukan. Maka syukur, alhamdulillah, ke-5 waktu salat itu insya Allah sampai kita meninggal pun, karena catatannya selama ruh masih nempel dalam jasad kita, selama akal kita masih normal, maka siapapun tidak boleh meninggalkan salat. Hanya permasalahannya adalah bagaimana jika orang lain kita lihat, orang lain nih kita lihat, bukan kita, orang lain. Kita lihat di rumah sakit, kabel sudah masuk, selang sudah masuk ke hidung, ke mulut, jantungnya ditempel, selang juga ke sana. Di pinggirnya monitor jantung sudah terus berbunyi, tetapi dadanya masih terlihat terengah terus, berarti masih ada kehidupan. Hanya diajak bicara sudah tidak bisa, hanya berlinanglah terlihat air matanya. Kumaha eta salatna? Apan masih kena hidup. Tah. Maka di sanalah yang harus paham adalah keluarga. Setiap waktu salat tiba, kasih tahu di telinganya, sudah salat zuhur. Tetapi tidak boleh kemudian disuruh wudu, disuruh salat. Wudu buru dacan maot, salat bulu nyaho ieu selang kadarieun. Mau gimana salatnya man gitu? Ya tayamumnya gong gimana tayamumnya? Ya ditayamumin. Lah, kondisinya juga seperti itu. Nah, di sanalah tugas kewajiban sebagai keluarga
untuk mengingatkan, cukup mengingatkan saja, sudah masuk waktu duhur misalkan. Setelah itu catat dalam buku kita, dalam kertas, duhur tidak sholat. Naik ke asar, terus seperti itu lagi, ingatkan lagi, asar di sholat 2. Sampai asar terus misalkan, sampai isya terus misalkan. Tepat jam 1 malam baru monitornya garis lurus. Tit, innalillahi. Berarti lohor, asar, maghrib, isya, 4 waktu tidak sholat yang bersangkutan almarhum. Maka selesai penguburan diingatkan, bayar fidyahnya. Selama masih belum meninggal, belum bisa dibayar fidyah. Beda dengan saum. Kalau saum bisa langsung kan gitu, ya. Kalau sholat nggak bisa, harus menunggu dulu wafat. Setelah wafat baru catat yang tadi itu 4 waktu kali 1 mud untuk mempermudah. 1 mud itu 1 kilo gitu aja lah untuk mempermudah hitungan. Jadi 1 waktu 1 kilo, berarti 4 waktu, duhur, asar, maghrib, subuhnya nggak usah dihitung karena jam 1 malam subuh belum. Berarti ya, kalau udah meninggal nggak usah sholat lagi. Jadi lamun mung sholat, tak meninggal Nah, ada itu ya. Ingetin, 4 kilo, bayarlah 4 kilo, niatan fidyah, niat fidyah untuk almarhum anu bin anu. Untuk sholatnya almarhum anu bin anu, bayarkan. Nah itu kan ya caranya. Terus bagaimana jika ternyata setelah selesai asar, duhur, asar, maghrib, isya jam 1, kalau yang tadi mah innalillahi, ini jam 1 langsung bangun, tak ayat timal tuh, ngelakuin timal tak, ada nasi nggak, lapar, udah ngeteh. Artinya berarti sehat kembali, alhamdulillah sehat kita. Maka kalau seperti itu tetap kita kasih tahu 4 waktu sholat ibu enggak, sholat bapak enggak, tadi tuh 4 waktu tuh. Nah ya, yang berprinsip ada qada silahkan qada gitu ya. Nah saya pribadi masuknya ke prinsip itu. Udah qada saja bayar. Maksudnya bayarlah dengan sholat lagi gitu maksudnya. Bayarlah sholat lagi. Sholat edita. Walaupun sudah terlewat waktunya. Dan memang tidak ada niat. Maksudnya tidak usah diniatkan qadaan mana ya. Tidak usah. Tidak usah. Yang penting sholat aja duhur gitu ya. Terus non sholat pas duhur tambahin duhur gitu. Asar sebelum asar tambahin dulu asar yang itu. Gitu, maghrib, terus juga apa? Isya gitu, tinggal gitu, ya. Nah, ya. Seperti itu memang, ya. Tapi ada juga yang berprinsip teu aya qada. Ada kan yang berprinsip seperti itu. Yang penting silahkan masing-masing punya prinsip yang berbeda-beda. Kalau saya sendiri membaca berbagai referensi karena jalannya apa atuh untuk membayarnya kan gitu ya. Hanya memang tidak usah diniatkan qadaan seperti gini. Bapak habis ngeronda bapak teh, ya. Nah ari pas reka subuhnakeun baru tidur tah jam 4. Pas jam 4 tidur atuh bangun jam 8 tah. Alah sia subuh henteu coba rek kumahakeun. Nah, maka salatlah subuh walaupun jam 8. Enggak apa-apa yang kunut misalkan kunut jam 8. Jadi siga salat duha aya spionan. Nah, hanya tidak perlu niat qadaan juga. Karena Allah Maha tahu. Salatnya juga jam 8. Jadi niatan qadaan ge cek Gusti teh apaleun ieu mah qada da lain ada ieu mah. Kontan da jam 8 atuh piraku ya. Nah, itu barangkali hikmah-hikmah di balik salat yang diwajibkan oleh Allah bagi kita semuanya. Semoga Allah menerima salat kita dan segala amal kebaikan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Terakhir kita doa sama-sama, Allahumma barik lana yang tadi.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Al-Fatihah. Alhamdulillah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Semoga kita panjang umur bisa bertemu lagi. Sehat semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.